Salam selaras berjuta alur, saudara pediler Nusantara. Saya di sini akan membuat video bagaimana cara mengecek kebocoran sebuah senapan PCP, senapan PCP loh ya, bukan senapan PVC, senapan PCP. Dimana senapan saya ini kemarin saya isi 2000 PSI, tapi hari ini tinggal sekitar 900 PSI. Jadi dia mengalami kebocoran, saya belum tahu di mana letak bocornya. Satu hal yang harus diingat, bahwa senapan bocor, kebocoran bahwa sebuah senapan itu bocor tidak menandakan bahwa dia kualitasnya jelek, tidak. Setiap senapan pasti akan mengalami kebocoran dan itu hal yang wajar. Tidak benar jika kemudian senapan itu bocor dikatakan kualitasnya jelek, tidak. Karena dia menggunakan seal atau bahan-bahan yang terbuat dari karet atau teflon di dalamnya. Ada juga dari bahan aluminium atau besi, tapi yang pasti sering bocor itu di bagian seal karet atau teflon. Sekali lagi, saya akan buat tutorialnya mengecek senapan ini. Jadi dia kemarin saya isi 2000 PSI, sekarang dia hanya tinggal 900 PSI. Di sini saya akan membuat tutorialnya. Terima kasih. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengecek kebocoran Semarnio. Kebocoran yang mungkin terjadi dia ada di seal sini, lubang sini, kemudian di ini drat pembuangan angin, ini drat popor, ini drat pembuangan air. Kemudian bisa juga dia terjadi di sela-sela drat manometer ini. Ya, atau juga nanti di laras di valve sini ya, bagian valve yang dimana dia tidak menutup rapat sehingga terjadi kebocoran. Kalau menurut saya ini bukan di valve. Kalau di valve nanti di laras akan terdengar jelas suaranya, di ujung laras nanti akan terdengar jelas ya. Yang pertama kita mengecek kebocoran, kita cek di bagian mana dulu, kira-kira sini bocor atau enggak. Saya tadi katakan sudah menggunakan air, ini air saya sediakan. Langkahnya, bentar, saya ambil air pakai tangan, kita taruh air di sekitar sini. Kita lihat, jika air ini menyambung, perhatikan, dia menutup sempurna dan tidak terjadi pemutusan. Ini menandakan bahwa tidak terjadi kebocoran di bagian ini. Tidak terjadi kebocoran di bagian ini karena airnya terbentuk sempurna. Kita buang. Ini yang pertama, kita cek aman. Kita lihat sekarang drat pembuangan angin. Kita lihat apakah juga masih aman. Kita lihat, nah kita lihat air ini ya, dia menyambung sempurna, tidak terjadi putus. Ini menandakan bahwa di drat ini juga tidak terjadi kebocoran ya, tidak terjadi kebocoran, aman. Selanjutnya kita cek di bagian sini. Harus sedikit demi sedikit. Perlu diingat bahwa letaknya chamber harus sejajar. Nah, kita lihat air ini menutup sempurna, yang menandakan bahwa di sini juga tidak terjadi kebocoran. Manometer aman, pembuangan angin juga aman, drat kopler juga aman. Sekarang kita lihat di lubang pengisian ini, kita cek di sini. Nah, kita lihat
terjadi gelembung sini. Nah, gelembung. Iya, ini bocor. Ini bisa dipastikan bahwa ini terjadi kebocoran di lubang pengisian, bukan pada dratnya. Langkah selanjutnya adalah kita mengatasi kebocoran ini. Ini menandakan kalau teflon di dalam kopler ini tidak aus, berarti ada kotoran yang mengganjal teflon itu sehingga tidak menutup sempurna lubang pengisian. Sekarang kita tunjukkan trik saya bagaimana cara mengatasi kebocoran ini tanpa harus membeli kopler baru, tanpa harus ganti teflon jika memang terjadi ada keganjalan kotoran. Tapi kalau memang terjadi keretakan, maka terpaksa kita harus ganti itu. Senapan ini sedang mengalami kebocoran di lubang pengisian ini, lubang kopler. Drat aman, pembuangan angin aman, mano aman. Jadi dia bocor di lubang ini. Kemungkinan menurut saya ini kemungkinan perkiraan saya bahwa di teflon kopler ini ada kotoran. Ada kotoran yang mengganjal sehingga kopler itu tidak menutup dengan sempurna. Di sini saya akan menggunakan bagaimana cara membersihkan teflon dalam lubang kopler. Nanti kita tunjukkan bagaimana cara membersihkan. Sebelum ini kita lepas, kita harus mengosongkan angin. Saat ini angin di manometer memberikan informasi bahwa dia sekitar 800 PSI. 800 PSI ini sebuah tekanan yang sangat besar jika terjadi ledakan. Jadi untuk mengatasi ini kita harus membuang angin dulu. Yang dibutuhkan kunci L. Kunci L berfungsi untuk membuka lubang angin ini. Ini adalah pembuangan. Nah, ingat membuka ini harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Nah, angin keluar. Ini kita tunggu sampai manometer 0. Tadi setelah angin kita buang, di manometer sudah menunjukkan angka 0. Dilihat dari suara ini sudah tidak ada angin. Kita lihat dia sudah lepas. Kalau ini sudah lepas, tidak ada angin, ini membuktikan bahwa angin sudah 0. Kalau masih kurang yakin, kita bisa menarik kokang, kemudian menarik ini, tidak ada ledakan, menunjukkan bahwa angin sudah 0. Sekarang kita pasangin kembali. Untuk di drat ini kita tidak membutuhkan sel tip. Ya, kita harus benar-benar seret kuat. Oke, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara melepas lubang ini. Saya hanya menggunakan tang karena saya tidak punya kunci pas. Nah, ini adalah kain tadi. Oke, kita kita menggunakan kain ini untuk melapisi ini. Kita lapisi begini, fungsinya biar tidak terjadi luka di bagian mano. Diraba. Kita lapisi ini, fungsinya biar tidak terjadi luka. Ini, nah kita lihat
ada kotoran, sebelah sini, di dalamnya juga. Langkah selanjutnya kita ambil cotton bud, kita bersihkan bagian rumah teflonnya dulu. Nah, kita lihat kotorannya. Selanjutnya kita betulin bentuk pirnya aja dulu. Nah, selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa selotip, juga selotip di bagian ini juga harus kita bersihkan. Ya, terserah, biasanya saya pakai jarum untuk membersihkannya, untuk mengambil. Oke, langkah selanjutnya kita ambil teflon ini, kita ambil teflonnya, ya, kita bersihkan dulu. Langkah selanjutnya kita potong batang cotton seperti ini, kita potong, kita rapikan. Kita ambil, kita bakar di ujungnya untuk merekatkan teflon ini. Nanti kita rekatkan seperti ini, ya. Setelah ini melekat, kita rekatkan dinamonya menyala. Kita bersihkan dulu dengan amplas halus, paling halus. Jika dirasa sudah bersih dan halus, kita selesai, ya. Kemudian kita masukkan ini ke lubang kopler seperti ini, ya. Kita nyalakan lagi. Nah, bersihkan bagian ini. Ini juga kita bisa menggunakan bor tapi jangan terlalu kencang karena nanti teflon akan lebih cepat habis. Oke, saya rasa cukup. Cukup. Tip dan trik dari saya untuk mengecek kebocoran sebuah senapan angin dan cara menangani
kebocoran pada lubang kopler pengisian senapan angin jenis PCP. Jangan lupa ikuti video saya, jadilah subscribe saya agar besok jika ada trik dan trik lainnya dari saya Anda dapat memberitahuan secara otomatis. Salam olahraga, salam selaras berjuta alur, RTA.